Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftaul Jana NIM 501200467 dari Lokal 4D Ekonomi Syariah akan menjelaskan mengenai peramalan terhadap saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan data saham bagian volume PT Distribusi Voucher Nusantara dari tahun 2020 hingga tanggal hari ini. Data ini kita sebut saja sebagai data simulasi. Di sini kita akan meramal data saham volume 100 hari ke depannya. Nah, jadi langkah pertama adalah kita harus memanggil datanya terlebih dahulu. Bagian paling atas ini kita running. Oke. Nah, jadi kali ini data ini kita namakan sebagai data DIVA-JK. Ini ya, data DIVA-JK. Data ini kita namakan sebagai data DIVA-JK. Dengan memberikan nama data, itu dapat memudahkan kita dalam mengeksekusinya pada sintaks-sintaks lainnya. Lalu kita running di bagian head data. Nah, dapat kita lihat di sini ada data, ada date, open, high, low, close, objective close, dan volume. Nah, lanjut kita running bagian data volume ini, terus kita running bagian data. Karena di sini kita hanya fokus ke bagian volume. Nah, dapat kita lihat sini urutan data volume. Nah, ini data bagian 1, data bagian 2, data bagian 3, data bagian 4, data bagian 5, dan data bagian 6. Lanjut kita ke bagian dashboard. Kita running. Nah, dapat kita lihat di sini dengan menggunakan sintaks ini, yakni time series plot, terlihat grafik seperti ini. Ada 500 data. Nah, dapat kita lihat di sini muncul grafik garis. Data deflasinya ini berputar di area bagian 0,0i plus 00. Kita lihat kan di sini hanya berputar di bagian sini saja. Kita lanjut. Kemudian kita running bagian library series atau time series yang akan digunakan untuk melihat modal harimanya. Kita running. Terus kita bagian objective ini kita running. Dari data ini kita akan identifikasi dari harimanya adalah asumsi stasioner. Nah, di sini kita fokus saja ke hasil p-value ini ya. Nih, hasil p-value ini adalah 0,61. Jika p-value lebih kecil dari alfa, alfanya itu 5% atau 0,05, maka tolaknya H0. Nah, kita ketahui bahwa p-value ini lebih kecil dari alfa, jadi kesimpulannya adalah H0, di mana terindikasi bahwa datanya itu stasioner. Setelah itu kita memasuki ACF. Kita ini. Nah, di sini kita dapat melihatnya. Kita lihat bahwa ACF-nya adalah bentuk grafik dan cara menghitungnya kita hitung mulai dari balok ke-1 sampai ke balok 12. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dapat kita hitung di sini terdapat ada 11 balok. Nah, lanjut kita ke bagian PACF ini kita perbesar. Nah, dapat kita juga lihat seperti tadi.
Di sini kita memasuki ke bagian dugaan. Nah, kenapa di sini tertulis angka 11 ini? Dikarenakan dari hasil balok grafik tadi ada 11 balok. Selanjutnya kita running ini saja bagian A5 sampai sini. Kita running, kita tunggu. Selanjutnya, nah di sini kita dapat melihat hasilnya dari MA1 0,3189, MA2 0,2092 sampai ke MA11, dan hasil dari interceptnya adalah 663200,1. Lanjut kita ke bagian dugaan 2. Kita running sampai sini, running. Nah, kita juga ketahui ini dari nilai MA1 nya sampai MA12. Kita lanjut ke bagian MA3. Kita running. Dapat kita ketahui dari MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, MA8, MA9, MA10, MA11. Nah, ini ya, kita lihat hasilnya ini. Lanjut ke dugaan 4. Kita running. Nah, kita juga dapat melihat hasil dari MA1, yaitu hasilnya 0,6197, MA2 0,0957, MA3 0,1552, MA4 0,0313, MA5 0,0135, di sini MA5, maaf sebelumnya, ini 0,0135, MA6 0,0141, MA7 0,3828, begitupun sampai ke MA11, dan nilai hasil dari intercept ini adalah 6,62470,1. Selanjutnya kita akan analisis apakah model ini menemui asumsi-asumsi tersebut signifikan atau tidak. Kita masuk ke ini ya, kita running. Baik, selanjutnya kita running bagian dugaan 1 ini. Nah, di sini kita dapat mengetahui signifikan atau tidaknya. Sini yang terlihat signifikan itu yang ada bintangnya itu, dan yang tidak ada bintang itu maka tidak signifikan. Kita ketahui yang signifikan itu AR2, MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, terus MA7, MA8, MA9, MA10, MA21, dan intercept. Nah, itu signifikan. Dan kita lanjut ke bagian dugaan 2. Kita running. Nah, ini juga dari AR1 sampai ke MA14 itu dia signifikan. Lanjut, dan MA20 ini signifikan. Sedangkan yang tidak signifikan itu berada di letak MA15 sampai MA19. Lanjut ke bagian dugaan 3, kita running. Nah, kita ketahui yang signifikan itu dari AR1 ini sampai ke MA5. Lanjut, MA7 sampai MA10, MA12, dan MA21 itu signifikan. Yang tidak signifikan itu MA6, MA11, MA13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu tidak signifikan. Lanjut kita ke bagian dugaan 4. Kita running.
Nah, kita juga melihat di sini dari AR1, MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA7, MA8, MA9, MA10, MA11, MA20 dan intercept ini signifikan. Selanjutnya kita memasuki pemeriksaan nilai error model atau resuda ini. Kita running. Setelah itu, kita analisis apakah model ini layak sesuai dengan ARIMA atau tidak. Nah, yang kita gunakan ini adalah log 8. Ini kita dapat melihatnya, ini adalah log 8. Kemudian kita baca yang resimal pertama. Ini resimal pertama, kita running. Nah, dapat kita lihat, kita fokus saja ke bagian hasil p-value. Dan kita ketahui di bagian residua ini p-value-nya hasilnya 1, dan kita running bagian 2 ini, kita ketahui bahwa nilai p-value ini adalah 0,998. Kita running juga bagian ini. Di sini kita ketahui bahwa nilai p-value-nya 1. Sini ini juga bagian 4 ada p-value-nya sama dengan 1. Nah, di sini p-value-nya layak semua. Ini kita lihat karena sesuai dengan ARIMA. Nah, selanjutnya kita memasuki bagian library format. Oke, kita running. Kita tunggu. Nah, terus kita cek bagian dugaan 1 ini, kita running. Terus bagian dugaan 2 kita running. Bagian dugaan 3 kita running. Dugaan 4 kita running. Di sini dapat menggunakan teknik RMSE ini ya. Dengan analisis ini kita melihat nilai yang positif. Di sini kita menggunakan nilai yang terkecil. Nah, kita lihat dari nilai RMSE bagian 1 ini 1172356, RMSE 1176016, RMSE ini 1175138, dan yang terakhir itu nilainya 1175115. Nah, dari 4 ini kita ketahui nilai yang paling kecil ini adalah bagian RMSE di bagian dugaan 4. Nah, jadi di sini kita tulis dugaan 4 karena apa? Karena nilai yang terkecil tadi adalah di bagian dugaan 4 ini. Lanjut, kita running saja. Lanjut, kita running. Nah, sekian dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.